Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Penuh haru pesan perpisahan Solskjaer usai dipecat Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer terpaksa angkat kaki usai dipecat dari jabatan pelatih Manchester United. Kini pria asal Norwegia itu angkat bicara sebagai pesan perpisahan untuk klub dan supporter. Dalam sesi wawancara terakhir bersama Manchester United, Solskjaer mengenang karirnya di Old Trafford sebagai sesuatu yang membanggakan. Begitu banyak peristiwa yang dialami baik semasa menjadi pemain maupun pelatih. Pria berusia 48 tahun itu ingin pergi dan berpisah dari Old Trafford secara baik-baik, terutama kepada orang-orang yang sadar betul apa yang telah diberikannya untuk tim yang sangat dicintainya. Luis Enrique tertawa dikaitkan dengan Manchester United. Nama Luis Enrique tiba-tiba muncul sebagai salah satu kandidat pelatih United setelah Sky Sport menyebut bahwa Cristiano Ronaldo punya harapan MU memboyong Enrique yang saat ini sedang bertugas untuk timnas Spanyol. Rumor tersebut sudah sampai ke telinga Enrique. Ia kemudian ditanya oleh awak media terkait kebenarannya, tetapi cuma bikin Enrique tertawa ngakak. Enrique kemudian ditanya apakah ada keinginan untuk pergi ke klub sebesar Manchester United. Dia dengan cepat menegaskan bahwa Spanyol juga tim besar karena punya 5.000 pemain. Manchester City versus Everton, The Citizen menang 3-0. Laga Manchester City versus Everton di lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium. City tampil dominan dengan memegang kendali permainan sejak awal. Meski demikian, City sempat kesulitan membongkar pertahanan Everton. Serangan City akhirnya baru membuahkan hasil pada menit ke-44 berkat gol yang dicetak Raheem Sterling. What a ball that is! What a finish that is! Di paruh kedua, City menambah 2 gol lagi, gol-gol dari Rodri di menit ke-55. Didn't quite cleared by Allen and Rodri! Dan Bernardo Silva di menit ke-86 memberi City kemenangan dengan skor 3-0. Palmer with a shot didn't come off and it Dengan hasil ini, Manchester City masih ada di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 26 poin dari 12 laga, sementara Everton di urutan ke-11 dengan 15 poin. Tottenham versus Leeds, comeback, The Lily Whites menang 2-1. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs sempat ketinggalan lebih dulu. Daniel James membawa Leeds memimpin 1-0 pada menit ke-44. Di babak kedua, Tottenham membalas. 2 gol dicetak masing-masing lewat Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-58. Dan Sergio Reguilon di menit ke-69. Eric Dyer. Oh, off the post and in! Ini menjadi kemenangan pertama Tottenham bersama Antonio Conte di Liga Inggris. 3 poin membuat The Lily Whites berada di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 19 poin dari 12 laga, sementara Leeds berada di posisi ke-17 dengan 11 poin dari 12 laga. Inter versus Napoli, seru. Nerazzurri menang 3-2. Inter Milan versus Napoli berlangsung di Giuseppe Meazza. Partenope memimpin lebih dulu lewat Piotr Zielinski di menit ke-17. Oh, what a chance for Zielinski! Sebelum babak pertama usai, Inter mampu berbalik unggul berkat gol Hakan Calhanoglu di menit ke-25. Up steps Calhanoglu! And he scores! Dan gol Ivan Perisic di menit ke-44. Here he comes from Calhanoglu! And Ospina with the save, Perisic! Inter tak kendur di babak kedua. Gol tambahan didapat Nerazzurri melalui Lautaro Martinez di menit ke-61. Martinez, the angle's tight! But he finds the corner! Napoli kemudian memperkecil kekalahan lewat gol Dries Mertens di menit ke-78. Mertens can shoot, and Mertens can score a stunner! Hasil ini membuat Napoli merasakan kekalahan pertamanya di Liga Italia musim ini. Inter tetap berada di posisi ketiga setelah mengumpulkan 28 poin, sementara Napoli masih di puncak klasemen dengan 32 poin, unggul selisih gol dari AC Milan.
Genoa versus Roma, Serigala Ibu Kota curi poin penuh di kandang lawan. Genoa versus Roma berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Tim tamu terus menekan sejak kick-off dimulai. Mereka total melepaskan 19 tembakan dengan 4 mengarah ke gawang. Gol yang ditunggu-tunggu baru hadir di menit ke-82 berkat aksi Felix Avenagian. Mkhitaryan, and it's tucked away by the Tina. Gian kembali menggandakan keunggulan Roma di penghujung laga. Here is the 18-year-old once more. My goodness. Skor 0-2 untuk kemenangan Roma menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Roma berhak naik ke peringkat 5 klasemen dengan poin 22, sedangkan Genoa masih terpuruk di posisi 18 alias zona degradasi dengan poin 9. Hasil Serie A pekan ke-13 hari ini, Sassuolo bermain imbang 2-2 dengan Cagliari, Salernitana kalah 0-2 dari Sampdoria, Bologna kalah 0-1 dari Spezia. Daftar top skor sementara masih dipimpin Ciro Immobile dan Dusan Vlahovic dengan torehan 10 gol. Granada versus Real Madrid, Los Blancos menang 4-1. Laga Granada versus Real Madrid berlangsung di Nuevo Los Carmenes. Los Blancos memimpin 2-1 di babak pertama lewat Marco Asensio dan Nacho di menit ke-25. Kemudian diperkecil oleh Luis Suarez di menit ke-34. Babak kedua berjalan makin ringan untuk Madrid. Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-56. Tak lama berselang, Granada kehilangan pemain setelah Monchu Rodriguez diganjar kartu merah. Madrid mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak gol lewat Ferland Mendy di menit ke-76. Dengan hasil ini, Madrid masih nyaman di puncak klasemen La Liga dengan 30 poin dari 13 laga, sedangkan Granada ada di posisi ke-17 dengan 11 poin. Hasil La Liga Jornada ke-14 hari ini, Getafe menang 4-0 atas Cadiz, LC kalah 0-3 dari Betis, Real Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Valencia. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Benzema dengan 10 gol, disusul Vinicius dengan 8 gol. Fakta mengerikan Real Madrid usai hancurkan Granada. Real Madrid tampil ganas saat menghadapi Granada di Estadio Nuevo Los Carmenes dalam lanjutan La Liga Minggu 21 November. Los Blancos menang telak dengan skor 4-1. Real Madrid telah memenangkan 12 pertandingan La Liga terakhir mereka melawan Granada. Dua ikonik Real Madrid mendominasi daftar pencetak gol terbanyak di La Liga sejauh musim ini, Karim Benzema dengan 10 gol dan Vinicius Junior dengan 8 gol. Dalam pertandingan ini, Vinicius Junior menjadi pemain La Liga pertama yang lahir pada tahun 2000 yang mencetak setidaknya 10 gol di semua kompetisi dalam satu musim. AS Roma gilas Genoa, Felix Avenagian bikin rekor spesial. AS Roma sukses memetik 3 poin pada pekan ke-13 Serie A setelah menaklukkan klub papan bawah Genoa dengan skor 2-0. Felix Avenagian benar-benar menjadi bintang di laga ini setelah berhasil mencetak brace. Melansir Opta, Avenagian menjadi pemain kelahiran tahun 2003 pertama yang mampu mencetak gol di Serie A. Dia juga merupakan pemain termuda yang mampu melesatkan 2 gol di 5 liga top Eropa. Sukses tekuk Napoli, Inter kian pede tatap Liga Champion. Inter Milan menjadi tim yang mampu mengakhiri rekor impresif Napoli di pentas Serie A Liga Italia. La Beniamata sukses membungkam I Partenopei dengan skor 3-2. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menyatakan timnya memang layak meraih kemenangan di laga tersebut. Duet lini tengah La Beniamata, Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic dinilai mampu tampil apik dalam meredam permainan gelandang I Partenopei. Kemenangan ini menjadi salah satu raihan krusial dalam perjalanan La Beniamata musim ini, terutama dalam menjaga asa untuk tetap terlibat secara langsung dalam perebutan Scudetto. Namun ex-pelatih Lazio itu menyebut kemenangan tersebut bakal memiliki arti penting dalam upaya Inter Milan melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.
Baru jalan 4 menit, laga Lyon versus Marseille di Liga Prancis harus ditunda gara-gara fans berulah. Laga Olympique Lyon dan Olympique Marseille dalam lanjutan Liga Prancis 2021-2022 pada Senin 22 November terpaksa harus ditunda. Padahal laga baru berjalan 4 menit sebelum wasit memutuskan untuk menundanya. Wasit telah menunda pertandingan setelah Dimitri Payet diserang dengan botol yang terisi penuh dengan air sampai tersungkur. Rivalitas antara kedua tim tersebut memang sangat panas. Mereka merupakan musuh bebuyutan sejak bersaing di papan atas Liga Prancis pada 1945. Bahkan pertandingan antara Lyon dan Marseille mempunyai sebutan sendiri, yakni Derby Jog des Olympiakos. Jadi perseteruan yang melibatkan penonton ketika kedua tim tersebut bertanding memang kerap kali terjadi. Gawat, AC Milan diterpa masalah ganda jelang hadapi Atletico Madrid. Kabar buruk menerpa AC Milan jelang menghadapi Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions tengah pekan depan. Tak hanya datang bermodalkan kekalahan, Rossoneri juga harus kehilangan sejumlah pilar andalan. Mereka dipastikan kehilangan dua penggawa intinya, yakni Ante Rebic dan Fikayo Tomori, seperti dikutip Football Italia. Sebenarnya Rebic sudah tak terlihat dalam duel kontra Fiorentina. Dia mengalami masalah pada otot bicep femoris. Setidaknya dia akan menjalani perawatan intensif selama 10 hari ke depan, yang membuatnya juga harus absen saat Milan menghadapi Sassuolo. Sementara Tomori juga mengalami cedera pada panggulnya. Dia pun diragukan untuk tampil pada duel kontra Atletico. Cari pengganti Aguero, Barcelona bidik striker rekomendasi sang legenda. Barcelona tengah membidik striker rekomendasi dari sang legenda untuk menjadi pengganti Sergio Aguero yang dikabarkan harus gantung sepatu karena gangguan jantung. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan jika Barcelona sedang mengincar Artur Cabral yang akan diproyeksikan sebagai calon pengganti Aguero. Kedatangan Cabral akan sangat krusial bagi Barcelona. Pasalnya, Blaugrana hanya memiliki Memphis Depay sebagai sosok yang bisa diandalkan sebagai ujung tombak. Kabarnya Barcelona akan mencoba menawarkan proposal peminjaman pada Basel untuk mendapatkan Cabral di bursa transfer bulan Januari mendatang. Proposal peminjaman itu akan dilengkapi dengan opsi pembelian dengan mahar yang ditaksir senilai sekitar 8 juta euro di akhir musim 2021-2022. Messi tak akan balik ke Barcelona karena berambisi menjuarai UCL di PSG. Dalam sebuah wawancara terbaru, Lionel Messi sempat mengutarakan bahwa dia memiliki rencana untuk balik ke Barcelona. Namun, dia tidak menyatakan apa-apa tentang prospek kembali ke Barcelona sebagai pemain. Kendati demikian, Messi mengatakan bahwa di masa depan dia ingin berada dalam sebuah rencana Azulgrana dengan bermacam cara. Kemungkinan besar dia bisa bertugas sebagai sekretaris teknis, direktur olahraga, atau jabatan-jabatan lainnya. Dilanjutkan laporan tersebut, tujuan utama Messi saat ini adalah memenangkan Liga Champions bersama PSG. Sebab hal tersebut adalah sebuah kehormatan yang belum bisa dia raih bersama Barcelona dalam 6 musim terakhir. Dikaitkan dengan Manchester United, Erik ten Hag beri reaksi berkelas. Pelatih AFC Ajax, Erik ten Hag memberikan respon berkelas terkait rumor dirinya yang disebut-sebut akan menjadi pelatih baru Manchester United. Fokus saya saat ini adalah untuk Ajax, sisanya hanya pengalihan perhatian. Saya tidak mendengar tentang rumor Manchester United, jadi saya tidak memikirkannya, kata Erik ten Hag kepada ESPN. Saya berharap dari para pemain bisa fokus terhadap pertandingan, jadi saya juga harus memberikan contoh yang tepat kepada mereka, sambungnya. Manchester United pecat Ole Gunnar Solskjaer, Pep Guardiola ikut prihatin. Bos Manchester City Pep Guardiola mengaku senang bisa berhadapan dengan Ole Gunnar Solskjaer setelah manajer asal Norwegia itu dipecat Manchester United. Setelah kepergian Solskjaer, sang mantan rival Pep Guardiola turut bersimpati dengannya dan mengaku sering dikalahkan olehnya. Saya mendoakan yang terbaik, senang bisa menghadapinya. Ia mengalahkan kami lebih sering dari yang saya inginkan, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Ia tahu saat Anda menangani tim seperti United, Anda harus menang. Kalau tidak, Anda dalam masalah, lanjut Guardiola.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!